Hai Property People, ketemu lagi di program My Online Consultation Day Monday. Kali ini dengan tema tips supaya KPR kamu bisa di-approve. Nah mungkin Property People banyak nih yang udah nabung DP untuk memiliki rumah hunian kamu. Tapi ternyata KPR-nya belum di-approve. Nah sekarang kita sudah bersama pakar KPR yaitu dengan Ibu Suryanti Agustinar selaku Senior Vice President Non-Subsidized Mortgage and Consumer Lending Division dari Bank Tabungan Negara. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya baik nih. Sebetulnya kita kemarin sudah mendapatkan pertanyaan ini ratusan nih tentang KPR nih. Nah mungkin nggak sih untuk mungkin masyarakat Indonesia itu masih belum mengerti atau belum paham cara pengajuan KPR yang benar seperti itu. Nah menurut Ibu untuk kondisi ini bagaimana Bu? Untuk pengajuan KPR sebenarnya saat ini khususnya Bank Tabungan Negara kan bank yang fokus di KPR ya. Jadi kita benar-benar membuka sekali kemudahan-kemudahan bagi nasabah yang ingin membeli rumah ya. Salah satunya adalah kita bisa ada KPR online gitu ya. Persyaratan juga kita tinggal lihat di situ aja, nggak susah-susah sebenarnya gitu ya untuk mengajukan KPR dengan BTN gitu ya. Yang penting cari rumahnya, cari harga yang sesuai dengan kemampuan kita. Bank BTN pasti approve. Oh oke, baik. Nah sesuai dengan janji kita sebelumnya, jadi hari Senin kemarin kita sudah buka nih banyak property people yang menanyakan banyak tentang perihal KPR. Nah kita bacain satu pertanyaan Boleh. ya Bu ya. Dengan senang hati. Baik. Nah untuk pertanyaan pertama ini dari @putri_YM, dia menanyakan apabila kita masih ada cicilan finance nih selain di bank, mungkin mobil atau mungkin cicilan yang lain. Apakah itu bisa menentukan kita lolos BI checking dan KPR? Kemudian apakah kita harus menyelesaikan cicilan tersebut terlebih dahulu baru bisa mengajukan KPR? Jadi sebenarnya kalau konsumen itu sudah punya pinjaman tempat lain, sebetulnya buat kita lebih enak ya, berarti mereka sudah punya kemampuan, sudah bisa kelihatan kemampuannya. Jadi tidak perlu melunasi dulu, langsung bisa mengajukan KPR kepada kita, khususnya Bank Tabungan Negara. Yang penting adalah secara kemampuan, yang bersangkutan mampu tuh membayar angsuran yang sebelumnya, misalkan beli mobil atau beli rumah yang pertama, itu misalkan ini rumah kedua, itu nggak ada masalah. Jadi yang penting adalah secara kemampuannya mencukupi untuk bayar semua angsuran yang ada gitu aja. Nggak mesti lunasin ya, tapi yang penting juga adalah kolektibilitas pinjaman sebelumnya harusnya lancar gitu. Jadi sehingga yang kita akan approve untuk kewajiban yang berikutnya juga. Oh gitu. baik, apakah berpengaruh mungkin harus berapa persen dari penghasilan ini kan mungkin akan dicek kah seperti itu? Ya otomatis, jadi kita kalau untuk Bank Tabungan Negara, hitungan kita adalah kemampuan membayar ada 7% dari take home pay dikurang biaya hidup plus biaya-biaya angsuran yang sebelumnya ada. 7%? 70%. 70%. Jadi masih leluasa lah gitu ya. Jadi para konsumen yang ingin beli rumah jangan nggak usah khawatir, sudah punya kewajiban lain, sepanjang gaji masih mencukupi silahkan tentukan rumah idamannya. Dan BTN pasti akan bantu. Oh oke, baik. Kemudian ini kita ada pertanyaan kedua. Ini dari @adis_fadila. Ini dia menanyakan untuk yang paling penting bank untuk approve pengajuan KPR itu apa? Apakah dilihat dari saldo rekening 3 bulan terakhir atau juga pendapatan saja? Kemudian bila pasangan suami istri, salah satunya kerja sebagai wirausaha yang diutamakan yang dicek oleh Bank BTN itu atau bank-bank lainnya itu biasanya yang wirausaha atau yang karyawan? Iya. Jadi untuk kita sih sebetulnya untuk penghasilan itu sebetulnya wirausaha ataupun kerja kantoran buat kita sebetulnya sama saja. Memang otomatis untuk yang berasa kita perlu cek aja ya. Tapi secara ini kita bisa akui dua-duanya. Secara joint income suami istri bisa kita hitung, berarti bank bisa memberikan kredit yang bisa lebih besar, itu aja sebenarnya. Jadi semakin penghasilan semakin joint income sebetulnya buat bank semakin enak kita nge-approve kreditnya karena secara kemampuan akan semakin bagus dan si nasabah juga bisa membeli rumah yang bisa lebih besar atau lebih mahal gitu loh. Jadi kalau memang suami istri bekerja, satunya wirausaha ataupun satunya penghasilan kantoran tuh bisa dua-duanya bisa kita hitung. Kita akui dua-duanya. Untuk rekening tabungan memang kita biasa syaratkan minimal 3 bulan. Karena kita juga ingin lihat apakah konsumen itu punya kemampuan menabung ataupun gajinya masuk rekening apa tidak, itu yang kita lihat sebenarnya. Semuanya penting. Rekening tabungan itu membuktikan bahwa si konsumen punya kemampuan terutama untuk menabung. Kemudian kedua juga biasanya tabungan itu untuk penerimaan dia punya
gaji di situ gitu. Nah itu berarti bank yakin berarti gajinya dari perusahaannya masuk ke tabungan itu. Jadi otomatis si bank tuh akan approve lebih yakin lagi dan akan lebih cepat lagi nge-approve gitu ya, karena sudah terlihat di dalam tabungannya. Jadi sebetulnya sih itu rekening tabungan maupun slip gaji itu sama-sama penting buat bank lebih meyakini dalam kecepatan memutus kreditnya gitu. Okay. Nah, aku pengen tahu nih, mungkin property people pengen tahu kira-kira durasi dari pertama kali akhirnya mengajukan aplikasi sampai akhirnya nanti proses mungkin pengecekan dan lain-lain itu biasanya berapa lama sih? Kita sih kalau biasa dari data lengkap itu kalau yang umum biasanya kita 5 hari kerja sudah putusan, jadi bisa langsung akad juga. Jadi jangan khawatir untuk proses di BTN ini khususnya ya, kita tuh 3-5 hari kerja sebetulnya, tapi kita ambil rata-rata 5 hari kerja sudah bisa ada putusan. Jadi dari data lengkap yang kita terima 5 hari sudah pasti ada putusan dari kita untuk putusan kreditnya, termasuk berapa kredit yang diberikan oleh kita dan jangka waktu yang disetujui seperti itu. Oh baik. Kemudian untuk KPR online nih, kalau KPR online itu benar-benar hanya tinggal langsung apply online, kemudian apakah tetap harus tatap muka ke banknya atau langsung pada saat akad? Sebetulnya kalau KPR online itu memang kita sebetulnya tujuan memberikan kemudahan kepada para konsumen untuk mengajukan kepada kita. Jadi kita tidak perlu harus bertatap muka secara langsung. Tapi apabila diperlukan oleh kita memverifikasi, biasanya kita by phone ya. Kecuali pada saat akad kredit biasanya kita harus di hadapan notaris itu aja. Jadi kita ketemunya nanti pada saat akad kredit dengan bank gitu ya. Karena harus berhadapan dengan notaris segala. Jadi selebihnya kita nggak mesti bertatap muka untuk mengenal si calon konsumen kita, karena kan datanya sudah kita terima dengan baik dan kita bisa verifikasi dengan by phone gitu ya. Oke. Nah, aku juga pengen tanya nih sih, berdasarkan pengalaman pribadi aja sih, kalau misalkan untuk KPR yang ditolak itu biasanya dikarenakan apa sih? Padahal aku udah lengkap sih semua dokumennya. Pertama sering penolakan adalah karena mungkin punya pinjaman yang sudah bermasalah atau macet di bank lain. Oke, atau kalau kartu kredit? Ya termasuk kartu kredit macet di bank lain itu biasanya kita, karena secara ketentuan memang Bank Indonesia tidak mengizinkan kita memberikan kredit kepada nasabah yang sudah bermasalah atau sudah macet di bank lain. Jadi kalaupun itu harus dia lancarkan dulu dengan bank itu ya, jadi dari lancar dulu baru bisa mengajukan kepada bank. Kemudian yang biasanya yang kedua adalah karena secara kemampuan ternyata secara tidak mencukupi gitu ya, udah dihitung dengan permohonannya 5 juta, misalnya asuransinya hanya 5 juta tapi gajinya hanya mungkin sekitar 7 juta, jadi nggak cukup lah untuk harga rumah seperti itu. Jadi biasanya kita tolak lebih kepada karena kemampuannya yang memang menurut bank kurang layak untuk diberikan. Itu biasanya penolakan karena tadi karakternya dianggap kurang baik ataupun karena secara kemampuan sudah tidak bisa mencukupi untuk mengangsur. Itu lebih kepada itu penolakan. Yang lainnya sih rata-rata kalau masih kemampuannya oke, apalagi lokasi rumahnya juga oke, developernya oke, itu biasanya bank pasti approve lebih cepat. Seandainya aku ingin meng-KPR-kan rumah, misalkan nominalnya 600 juta, itu akan di-approve 600 juta atau bagaimana? Ya kita memang pada prinsipnya sih bank ingin pasti mengurus sesuai dengan keinginan dari konsumen kita ya, udah pastilah kita ingin kredit kita kan sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai kredit kita juga lebih gitu ya dari kemampuan dia. Pasti kalau memang mohonnya 600 juta kebetulan kita evaluasi dari agunannya cukup, kemudian dari kemampuannya cukup, itu pasti kita penuhi sesuai dengan permohonan. Jadi lebih kepada nilai agunan dan dari segi kemampuan konsumennya itu aja yang kita lihat. Baik, terima kasih banyak Ibu Suredi. Sama-sama. Nah gimana, pertanyaan kamu sudah terjawab kan? Nah untuk Putri dan Adis, kamu akan mendapatkan bingkisan keren dari rumah123.com. Nah, sampai ketemu minggu depan tetap dengan topik bahasan yang sama, yaitu tips supaya KPR kamu di-approve. See you next Monday.